Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Marga Singgi. Hari ini tanggal 2 September tahun 2025. Saya kembali ingin berbagi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman dengan topik penjara kehidupan. Kalau saya sebut penjara, kebanyakan orang pasti membayangkannya adalah suatu tempat yang sangat ketat, tidak bebas, di mana berkumpul ditahannya para narapidana dengan berbagai kasus pembunuhan, perkosaan, pencurian, narkoba, dan sebagainya. Di setiap kota hampir banyak terdapat penjara. Juga di kota Jakarta. Pada saat ini, penjara-penjara di berbagai kota kebanyakan ada tempat ibadah, rumah ibadah untuk semua agama, termasuk agama Buddha. Ya, pada zaman dahulu juga ada, tapi bedanya fasilitas yang sekarang lebih baik. 40 tahun yang lalu, ketika saya mengunjungi tahanan penjara untuk memberikan bimbingan rohani, penjara tersebut letaknya di dalam sel, altar di dalam sel yang kecil. Sel tersebut dijadikan sebagai cetia. Ya, kita memberikan bimbingan rohani di situ. Berbeda dengan yang sekarang. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, penjara tersebut adalah penjara fisik. Namun, sesungguhnya banyak di antara kita yang juga seperti di penjara, yaitu penjara kehidupan. Fisik kita bebas, tidak dipenjara, tetapi kita tidak bebas mau kemana aja, mau ke kiri, ke kanan. Kadang-kadang ada tetangga yang kita tidak berani ketemu karena kita punya hutang, berbuat salah, atau malu karena kasus penipuan dan sebagainya. Kita tidak bebas pergi ke berbagai tempat karena berbagai kasus, atau juga kita dipenjara oleh pekerjaan, oleh tugas-tugas kantor, oleh tugas-tugas ibu rumah tangga. Kita dipenjara dalam keseharian dengan berbagai tugas, sehingga kita tidak bebas mau kemana-mana. Seperti saat ini saya juga di penjara karena sakit stroke, sudah 4 tahun, tidak bebas kemana-mana. Berbagai aktivitas dibantu oleh orang lain. Namun, walaupun fisik kita seperti di penjara, tapi pikiran kita ini bisa melanglang buana kemana-mana. Setiap hari saya banyak menonton
ya berbagai tayangan di televisi, di YouTube, sehingga pikiran saya juga bisa kemana-mana. Dulu ketika saya masih aktif, belum sakit, saya pernah ke berbagai kota, ya Medan, Palembang, Lampung, kemudian Singkawang, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Pontianak. Saya juga pernah ke Bali, ke Kintamani, ke Surabaya, Gresik, ke Semarang, Magelang, Jogja, berbagai kota. Kalau di Jawa Barat saya pernah ke Tasik, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Cibadak, Bogor, Cibinong, Cilengsi, Jonggol, kemudian ke Bekasi, ya seluruh pelosok deh, ke Cilegon, Rangkas Bitung, Serang, Tangerang, apalagi hampir seluruh pelosok di desa terpencil, dan tentu saja ke Jakarta. Jadi walaupun fisik saya sekarang di penjara, namun pikiran bisa melalang-lang buana kemana-mana. Saya bisa menikmati perjalanan ke luar kota. Saya bisa hadir kebaktian yang diisi oleh para penceramah di wihara atau kelenteng. Saya bisa hadir diskusi tentang apa saja. Bahkan saya juga ikut menikmati kuliner dari para food blogger tentang berbagai macam makanan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pikiran kita ini tidak bisa dikekang. Dia menggelepar kemana-mana. Karena pikiran kita ini adalah awal dari perbuatan, awal dari ucapan, kata-kata Nabi Konghucu mengatakan bahwa pikiran kita ini tidak bisa dipenjara. Pikiran kita ini bisa kemana-mana. Pikiran adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan oleh diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bagaimana caranya agar supaya kita dapat mengendalikan pikiran? Ya, tentu saja kita harus menyadari keberadaan kita pada saat ini. Jangan terjebak dengan masa lalu dan jangan terobsesi dengan masa depan. Kita sadari saja keberadaan kita saat ini. Konon itu yang disebut mindfulness. Saya bukan ahli meditasi, tapi saya mencoba mempelajarinya, memahaminya. Kalau kita sudah fokus dengan keberadaan kita, dengan sendirinya kita akan dapat mengendalikan pikiran kita agar supaya tetap pada pikiran baik,
sehingga dapat berkata-kata yang baik pula. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ya pada saat ini, walaupun fisik kita sering dipenjara, itu disebut penjara kehidupan, tapi pikiran kita adalah pikiran yang bebas. Kita sendiri yang menentukan mau kemana dan apa yang akan kita pikirkan. Pikiran yang baik merupakan awal yang baik buat semuanya. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian selalu dapat mengendalikan pikiran agar supaya pikiran kita ini tetap teguh, tidak terkontaminasi dengan niat-niat jelek, niat-niat jahat, sehingga pada akhirnya hati kita pun akan ikut baik. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada lain kesempatan.